Yang saya amat sangat kecewa dan sedih sekali adalah tidak ada empati gitu kan di Piala Presiden ini ketika ada orang yang meninggal gitu. Seperti pertandingan hari ini tidak ada pemain yang pakai pita hitam gitu kan. Di pertandingan sore tadi bagaimana mereka tidak punya inisiatif gitu lah panitia pelaksana untuk meminta kepada seluruh peserta Piala Presiden setidaknya mengheningkan cipta sebelum pertandingan. Peristiwa itu karena WO. Ya. Itu saja ditegur dan denda 560 juta. Apalagi meninggal. Apalagi juga. Sekarang meninggal. Ya. Istana harus merespon karena ini mengatasnamakan Presiden Jokowi gitu. Kalau saya misalnya menyarankan untuk mengistirahatkan bahkan menyelesaikan saja Piala Presiden ini gitu kan. Karena ini kan juga turnamen pramusim gitu. Bravo Cocomeo Channel. Saya Erwiantoro masih setia didampingin oleh partner saya Akmal Marhali. Hari ini kami berduka atas meninggalnya Sopiana Yusuf Bobotoh Persib asal Bogor dan Amah Solikin dari Cibaduyut ketika mau masuk pintu Gelora Bandung Lautan Api saat ingin menyaksikan pertandingan Persib melawan Persibaya di grup C Piala Presiden 2022 ini. Kita sangat berduka dan kita mau coba mengupas sejatinya sebetulnya di mana akar permasalahan yang selalu berulang. Sepertinya stadion di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, seperti kuburan. Database tentang statistik siapa saja yang meninggal, kita coba kupas dari awal dari Akmal. Silakan, Mal. Ya, yang pertama, Cocomeo Channel mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya Sopiana Yusuf dan juga Ahmad Solihin yang meninggal karena terinjak-injak. Ini peristiwa yang sangat pahit buat sepak bola Indonesia karena sejatinya sepak bola itu adalah hiburan bukan kuburan, tapi karena kurang sigapnya panitia pelaksana dalam menjalankan SOP pertandingan akhirnya harus ada korban jiwa di Piala Presiden dan ini yang pertama kali terjadi. Kalau data yang dimiliki oleh Save Our Soccer, Sopiana dan Solihin ini merupakan korban ke-77 dan 78 sepak bola Indonesia yang meninggal dunia saat menonton pertandingan sejak Liga Indonesia digelar pada 1994. Yang pertama itu Suhermansah, itu supporter bonek. Saat menyaksikan pertandingan PSIM melawan Persebaya di Stadion Mandala Krida, itu tepatnya 28 Januari 1995. Karena terinjak-injak juga. Artinya ini merupakan problem terbesar sepak bola kita di mana stadion kita tidak punya kapasitas untuk menjalankan aturan atau regulasi FIFA yang namanya FIFA Safety and Security Regulation. Di sana diatur bahwa harusnya pertandingan sepak bola itu dalam aturan FIFA harus menjaga yang namanya security dan safety, kenyamanan dan keamanan. Nah, ini yang kemudian menjadi problem karena memang tidak pernah disosialisasikan oleh PSSI maupun PT Liga Indonesia Baru bagaimana menjaga keamanan dan kenyamanan, bagaimana safety and security stadium regulation itu dilaksanakan. Nah, kalau bicara data, Suhermansah merupakan yang pertama, kemudian Solihin dan Sopiana ke-77 dan 78. Nah, data Save Our Soccer juga merangkum cara meninggalnya atau tewasnya supporter sepak bola. Dari 78 itu yang paling tinggi adalah karena pengeroyokan. Itu ada 22 supporter tewas karena pengeroyokan. Kemudian juga karena jatuh dari kendaraan atau transportasi yang digunakan, itu jumlahnya 17. Kemudian juga ada karena tusukan senjata tajam, itu 14 orang. Dan juga pukulan benda tumpul ada 11. Sementara meninggal karena terinjak-injak ini yang ke-8. Artinya masuk 5 besar
meninggal yang terinjak-injak. Dan kalau kita bicara lagi data supporter mana saja yang paling banyak tewas atau meninggal karena sepak bola, itu yang pertama supporter Persebaya bonek, 17 supporter tewas karena ingin mendukung timnya bonek ketika mau mendukung Persebaya. Kemudian di peringkat kedua itu ada Persija Arema dengan 9 supporter yang tewas, dan yang keempat itu tentu Persib dengan total 7 supporter yang meninggal sampai sejauh ini. Dan kalau bicara misalnya jumlah supporter yang meninggal per tahun, itu paling banyak itu terjadi pada tahun 2012, itu total 13 supporter meninggal. Kemudian 2017 ada 12 supporter, dan kemudian 2018 10 supporter yang meninggal. Nah, ini merupakan problem yang harus dibenahi oleh sepak bola kita, karena ini bukan kecelakaan biasa gitu kan, tapi ini merupakan kejadian yang berulang kali terjadi, tapi tidak bisa diatasi oleh Federasi Sepak Bola Indonesia beserta stakeholdernya. Karena itu perlu adanya ketegasan agar kejadian ini tidak lagi terulang gitu. 1 nyawa itu sangat mahal buat sepak bola Indonesia, apalagi 2 nyawa gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus diintrospeksi dan dievaluasi. Pelaksanaan pertandingan Piala Presiden ini menggunakan nama presiden gitu kan, artinya sangat berdosa sekali ketika menggunakan nama presiden kemudian ada kejadian tewasnya supporter pertandingan sepak bola. Dan PT LIB selaku operator harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini, bahkan harus disanksi berat agar menjadi contoh ke depannya tidak lagi aksi-aksi ini terulang gitu. Ada sejarah. Iya. Ketika Piala Presiden pertama digulirkan tahun 2015, di saat PSSI dibukukan pemerintah dan di ACC juga sama FIFA, sehingga untuk mengisi kekosongan itu ada peristiwa di mana tahun 2015 itu digelarlah Piala Presiden. Iya. Itu ada juga peristiwa Iya. yang memalukan panitia atas nama presiden, sehingga bonek FC yang waktu itu tidak boleh menggunakan nama Persibaya itu didenda 560 juta karena melakukan walkout ketika menghadapi Sriwijaya FC di grupnya grup 2 ya kalau nggak salah waktu itu. Peristiwa itu karena WO. Itu saja ditegur dan denda 560 juta. Apalagi meninggal. Apalagi juga sekarang meninggal. Menurut Akmal, sebetulnya mekanisme panitia pertandingan di Bandung itu seharusnya kan ada regulasi yang disampaikan oleh PT LIB. Terus ada simulasi-simulasi sebelumnya. Ini tidak ada simulasi. Tidak ada pengarahan bahwa panitia pertandingan harus A, B, C. Jangan-jangan nih PT LIB yang juga ketuanya itu mantan polisi, itu nggak pernah tahu nih bagaimana mengelola panitia pertandingan. Apakah perlu sekarang kalau di Eropa, di sepak bola profesional sudah ada steward, sudah ada marshal gitu ya. Apakah perlu dilakukan seperti itu lagi sehingga tidak terjadi lagi dan tidak mengulang lagi ada orang supporter yang mati sia-sia nih. Ya ini masalah bola kita yang berulang dan dibiarkan gitu kan, karena memang sejatinya ada FIFA punya regulasi itu tidak benar, misalnya pengaturan penonton dan sebagainya. Misalnya penonton dilarang dalam regulasi FIFA itu terkait dengan pertandingan sepak bola, dilarang membawa senjata tajam, dilarang membawa benda tumpul, juga termasuk dalam dilarang membawa korek kembang api. Tapi faktanya di bola kita kemarin masih pertandingan pertama ada kembang api atau flare yang dinyalakan, dan harusnya itu dihukum gitu kan. Karena apa? Karena melanggar aturan FIFA, termasuk FIFA Safety and Security Stadium Regulation itu. Kemudian yang kedua adalah tadi dikatakan bahwa PSSI dan LIB sebagai operator tidak melakukan sosialisasi kepada supporter, apalagi ini kan baru, di mana aturannya pertandingan jumlah penonton juga dibatasi, hanya 50% dari kapasitas stadion yang boleh menonton karena masih dalam situasi prosedural COVID-19 gitu kan.
Nah, ini yang kemudian tidak disosialisasi sehingga kemudian supporter yang punya keinginan untuk kembali bereporia nonton bola setelah 2 tahun tidak menyaksikan bola stadion datang berbondong-bondong ke lapangan. Nah, ini problemnya ada di LIB sebagai operator kompetisi atau Piala Presiden ini. Bagaimana LIB terkesan mengabaikan gitu kan regulasi yang ada dengan tidak melakukan sosialisasi kepada supporter. Dianggap ini hal yang biasa gitu. Padahal problem sepak bola kita dari dulu seperti itu. Bagaimana stadion-stadion kita tidak layak untuk untuk sebuah pertandingan besar dengan jumlah kapasitas penonton yang besar. Sebagai contoh misalnya regulasi FIFA kan stadion sepak bola itu pintu keluarnya harus 8 penjuru mata angin gitu. Sementara di kita jarang stadion yang punya pintu keluar 8 penjuru mata angin. Akhirnya ada potensi berdesak-desakan di situ. Nah, ketika berdesak-desakan, problemnya adalah kemungkinan ada yang keinjak, kemudian juga ada yang kelelahan, kemudian kecapean, kekurangan oksigen, dan pada gilirannya akhirnya yang terberat adalah meninggal dunia. Bisa juga misalnya di lapangan itu polisi tidak tahu aturan SOP bagaimana menangani pertandingan sepak bola. Dianggap menangani pertandingan sepak bola atau mengawal pertandingan sepak bola sama dengan mengawal demo. Di mana kadang-kadang gas air mata dengan sangat mudah dikeluarkan. Ingat waktu itu ada peristiwa Asu Semper, mana Persebaya melawan Arema, yang kemudian terjadi pembakaran di Stadion Gelora 10 November, dan akhirnya terjadi amuk massal di situ. Dan kemudian Persebaya dihukum juga. Nah, ini kan problem-problem yang pernah muncul sebelum-sebelumnya akhirnya berulang-ulang lagi, termasuk meninggalnya supporter ini. Yang terakhir ya 2018 adalah Haringga Saputra, supporter Persija yang nonton ke markas Persib yang kemudian dipukuli habis-habisan dan meninggal dunia. Dan kali ini terjadi justru karena keteledoran panitia dalam mengatur alur keluar masuknya supporter. Ada petuah nih, jika masuk ke lubang yang sama 2 kali, itu berarti yang mengelola pertandingan itu seperti kerbau. Ini ada 2 contoh, belum sampai sebulan. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah menghadapi Bangladesh, itu tiket yang bisa dipakai tidak disobek. Polisi seenaknya ikut membantu keluarga, teman, ya kan, dengan tiket yang tidak diperiksa. Hal-hal itu sudah terjadi, terus kembang api di semua sudut. Itu sudah terutama di VVIP, ya kan, kanan kiri itu melihat dari siaran langsung itu terjadi. Itu seharusnya dievaluasi. Artinya ini di Bandung lagi nih, walaupun cuma beda stadion. Artinya panpelnya kan sebetulnya sama. Dan itu terjadi lagi di Gelora Bandung Lautan Api, di mana mereka sebetulnya tahu atau tidak, disosialisasi atau tidak, bahwa tiket yang terjual setelah peristiwa meninggalnya Sopiana dan Ahmad Solihin ini, itu ternyata 15. Sementara kapasitas GBLA itu adalah 60.000. Artinya kan memang tidak sesuai target yang 50 itu. Mereka meminimalis. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa supporter itu sudah haus 2 tahun. Ingin melihat timnya yang selama ini sudah mempersiapkan diri menjadi salah satu kandidat Liga 1 nih. Melawan Persibaya yang penontonnya juga gila. Nah, itu menurut Akmal gimana nih? Yang salah siapa sebetulnya? Ya, lagi-lagi yang salah ya panitia pelaksana gitu. Kalau kemudian supporter datang itu kebiasa, di mana-mana juga supporter bola pasti mau nonton tim kebanggaannya gitu kan, tim kesayangannya. Apalagi tapi ada yang nggak punya tiket. Nah, ya kan ini kan permasalahannya adalah tiket kita kan tidak disosialisasikan bagaimana cara penjualannya gitu. Mungkin mereka datang ke stadion berharap ada tiket yang dijual di pinggir di stadion gitu, loket-loket stadion. Artinya kalau itu tidak disosialisasikan ya wajar kalau mereka datang ke stadion, kemudian mereka sudah datang jauh-jauh tapi ternyata tiketnya tidak ada, kan akhirnya mereka kecewa dan meluapkan kekecewaannya dengan berusaha masuk ke dalam stadion. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Ditambah lagi misalnya tadi Mbak Coco bilang polisi dan sebagainya juga ikut berurusan dengan tiket. Bahkan ada
tiket-tiket palsu jadi panitia, ID card palsu yang dibuat juga. Artinya ini problem yang sebenarnya bukan yang pertama, berulang kali terjadi di Bandung gitu kan, ketika Persib bermain. Nah ini yang membuat kenapa selalu berulang, karena hukuman yang diberikannya sangat rendah gitu kan, dan bahkan kadang-kadang bisa dinegosiasi. Awal saja Komdis misalnya menghukum larangan disaksikan penonton 5 pertandingan, ternyata tengah jalan bisa dipotong dengan bayar gitu kan. Nah ini kan problem-problem ini yang menjadi masalah di sepak bola kita. Nah kalau di Piala Presiden yang bertanggung jawab PSSI dan LIB. Kenapa? Karena mereka pelaksana pertandingan ini, mereka tidak melakukan sosialisasi dengan benar. Dipikir semua supporter sudah memahami bagaimana Piala Presiden ini digelar. Nah ini kan sebuah kebijakan yang salah gitu, salah kaprah. Nah karena itu harus dihukum berat. Kalau tadi Persebaya misalnya mogok main 560 juta, meninggalnya supporter bola, ini kan harus lebih besar, berkali lipat. Bahkan kalau perlu Direktur LIB mengundurkan diri, karena ini aib buat mereka ketika mereka jadi panpel kemudian ada yang meninggal. Yang kedua, yang saya amat sangat kecewa dan sedih sekali adalah tidak ada empati gitu kan di Piala Presiden ini ketika ada orang yang meninggal gitu. Seperti pertandingan hari ini, tidak ada pemain yang pakai pita hitam gitu kan. Di pertandingan sore tadi, bagaimana mereka tidak punya inisiatif gitu lah, panitia pelaksana untuk meminta kepada seluruh peserta Piala Presiden setidaknya mengheningkan cipta sebelum pertandingan, memakai pita hitam sebagai bentuk simpati dan juga keprihatinan atas meninggalnya korban nyawa. Jadi nyawa di sepak bola kita ini seperti mainan gitu kan, dan ini sangat masalah ke depannya. Ada kebiasaan di konser-konser musik, mereka sudah dapat izin, mereka sudah mempresentasikan bahwa nanti barikade penonton seperti ini, ya kan? Itu ketika ada yang mati, ada yang meninggal di konser musik, itu IO-nya tersangka nih. Betul. Nah, menurut Akmal nih, pantas nggak induk organisasi PSSI ini jadi tersangka? Ya harusnya pantas lah. Kalau bicara misalnya undang-undang negara atau hukum positif, kitab undang-undang hukum pidana misalnya, kan bisa kemudian kena pasal panitia pelaksana atas wafatnya atau meninggalnya penonton bola itu, seperti misalnya nonton konser, dipanggil ke pihak polisian untuk di BAP, dan kalau kemudian ada kaitannya dengan ditemukan bukti-bukti ada hukum pidana di situ, ya harus dihukum gitu kan. Karena penegakan hukum ini menjadi penting, karena akan menjadi teladan atau payung hukum buat hal-hal ke depan gitu. Kalau kemudian tidak ada penegakan hukum, ya jangan pernah berharap misalnya ke depannya tidak ada lagi supporter bola yang meninggal di lapangan, karena memang penegakan hukumnya tidak benar dan tidak jelas. Karena itu selain setelah ini, walaupun misalnya keluarganya sudah menyatakan dan mengikhlaskan, mungkin ini takdir gitu kan, tapi tetap prosedur hukum harus dijalankan gitu. Harus dibenahi bagaimana kemudian kedepannya tidak ada lagi korban jiwa. Salah satunya misalnya PSSI dan LIB jangan sibuk berbisnis dan berproyek yang kemudian mengorbankan nyawa seperti saat ini, tapi mereka harusnya sibuk membuat regulasi. Saya teringat bahwa bagaimana Inggris ada tragedi namanya Hillsborough, kemudian terjadi kerusuhan, dan untuk kemudian mencegah hooliganisme dan sebagainya, Federasi Sepak Bola Inggris, FA-nya Inggris, kemudian membuat Football Spectator Act, di mana dibuat regulasi ketat soal supporter. Supporter harus punya kartu anggota. Supporter tidak boleh melakukan anarkisme, kekerasan. Kalau kemudian didapati melakukan kekerasan dan melanggar aturan ketika masuk stadion, kartu anggotanya bisa dicabut. Kemudian juga bisa dilarang seumur hidup masuk ke dalam stadion. Nah, ini yang harusnya diduplikasi oleh PSSI dan LIB untuk menegakkan aturan di sepak bola kita, utamanya mengatur bagaimana supporter berperilaku. Football Spectator X juga mengatur namanya lisensi standar stadion, di mana stadion yang tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan maka tidak pernah diberikan izin untuk menggelar pertandingan. Di kita kan tidak gitu kan, terserah panitianya aja mau layak nggak layak. Kalau kemudian ada titipan harus main di satu kota, maka dimainkan di situ, apalagi kemudian pembiayaannya digratiskan dan sebagainya. Ini problem. Kalau kita ngelihat misalnya GBLA Gelora Bandung Lautan Api memang stadion baru, tapi kelayakannya untuk menggelar pertandingan menurut saya tidak layak saat ini. Banyak tembok-tembok stadion yang sudah retak gitu. Ini kan berbahaya untuk keamanan dan kenyamanan supporter bola. Nah, karena itu
PSSI dan LIB harusnya sudah bisa bersikap ke depan untuk menyongsong Liga 1, Liga 2, Liga 3, bagaimana membuat regulasi supporter plus regulasi tentang layak tidaknya stadion itu digunakan sebagai tempat pertandingan. Jangan sampai nanti ketika ada korban jiwa lagi muncul, baru lagi berpikir gitu. Ini kan problem yang kita alami saat ini. Ada peristiwa yang mungkin saya tambahin ketika Liverpool melawan Juventus di final champion, ada peristiwa Hassel, itu ada 39 tifosi Juventus yang meninggal. UEFA masih belum berpikir membangun aturan yang baru. 4 tahun kemudian ketika semifinal FA Cup antara Liverpool lawan Nottingham Forest, itu yang meninggal 69 supporter Liverpool. The Cop itu intinya seluruh stadion yang mau ikut aturan sepak bola di Liga Inggris harus punya tempat duduk bernomor. Dan intinya semua yang ada di dalam stadion itu tempat duduk adalah nomor 1. Betul. Sehingga mereka wajib bisa mengikuti Liga Inggris. Betul. Tanpa ada tempat duduk di tribun, itu dipaksa untuk menggunakan itu. Nah, itu ada peristiwa yang menjadi tonggak peristiwa sehingga sampai hari ini tidak ada peristiwa itu lagi. Di Indonesia itu setiap stadion belum ada yang standar bahwa tempat duduk harus disediakan, sehingga supporter yang mau membeli tiket dengan cara yang sekarang lebih modern, ya kan, itu otomatis dia sudah mendapatkan tempat duduk yang pasti. Kemarin itu di Indonesia waktu lawan Bangladesh, semeraut, ditambah semerawutnya lagi cuman menjual 15.000 tiket saja sampai ada yang meninggal. Piala Presiden itu kan nama besar, nama atas nama negara, presiden. Ini kira-kira tanggapannya Istana menurut Akmal gimana nih? Istana harus merespon karena ini mengatasnamakan Presiden Jokowi gitu kan. Kalau saya misalnya menyarankan untuk mengistirahatkan bahkan menyelesaikan saja Piala Presiden ini gitu kan. Karena ini kan juga turnamen pramusim gitu. Untuk kemudian dievaluasi pelaksana kompetisi PSSI-nya, LIB-nya dievaluasi agar kemudian ke depan lebih siap lagi dalam menjalankan kompetisi gitu. Jangan sampai kemudian ini dibiarkan berlarut sehingga kemudian PSSI dan LIB-nya juga lupa untuk menjalankan tugas utamanya, bagaimana membuat regulasi kompetisi, membuat jadwal kompetisi, mengatur supporter saat kompetisi, sehingga kasus meninggalnya 2 supporter di Persib ini tidak lagi terulang. Yang paling penting saat ini adalah buat apa kemudian dilanjutkan, misalnya kalau sepak bola yang tadinya menjadi hiburan sekarang menjadi tempat berduka cita untuk setidaknya orang tua dan keluarga dari Sopiana dan juga Solihin. Jadi saya melihat bahwa Presiden harus merespon ini sebagai sebuah warning. Apalagi misalnya beliau, Presiden Jokowi kan kemarin juga tidak membuka Piala Presiden ini, yang membuka adalah Menpora gitu kan. Artinya ini juga pesan buat Istana Negara bahwa ada problem di sepak bola kita yang belum dituntaskan. Karena itu harus tuntaskan terlebih dahulu sebelum kemudian dilanjutkan untuk menjalankan kompetisi. Dalam pertandingan sepak bola yang tujuannya itu menghibur, tetapi di Indonesia selalu ada yang mati sia-sia, mati lagi, mati kena benda tajam, mati diinjak-injak. Sampai kapan sepak bola ini tetap melahirkan kematian demi kematian yang sia-sia? Sekali lagi harus kita ingat, sepak bola adalah hiburan bukan kuburan. Nyawa sangat mahal untuk sebuah pertandingan sepak bola di Indonesia. Karena itu buat seluruh stakeholder bola, pesan kami dari Cocomeyo Channel adalah yuk kita dukung tim kita dengan tertib, teratur, dan ikuti semua aturan yang berlaku sehingga kemudian tidak akan ada lagi korban nyawa di sepak bola Indonesia. Sekali lagi, mari bersama-sama kita jaga persaudaraan dan kita nikmati sepak bola sebagai sebuah hiburan. Jangan sampai kemudian korban nyawa kembali melayang. Adios, Cocomeyo Channel.
kita saling berdekapan. Bola dari dulu kegembiraan, menang kalah bukan hasil akhir. Marilah nikmati dengan cinta, bergandeng tangan. Yo, ayo kita saling menjaga. Yo, ayo kita semua bersaudara. Untuk apa saling bermusuhan? Untuk apa saling mendendam? Keringat darah dan air mata, doa-doa sudah dipanjatkan. Sepak bola milik kita, milik kita. Bukan untuk menyakiti. Jangan ada di sini. Mana? Di sini. Mana? Di sini. Ayo kita jaga perdamaian, perdamaian. Nanti cinta perdamaian. Yo, ayo kita cinta, perdamaian.